Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema Hari Ini program. Saya berdoa, ini hari menjadi hari yang luar biasa, hari yang ajaib buat setiap saudara dan hari yang penuh dengan terobosan buat setiap saudara. Bukankah Dia yang seperti air menerobos di depan kita? Karena Dia adalah Tuhan atas setiap terobosan. Hari ini saya rindu berbagi rema buat setiap saudara di seluruh Indonesia. Saya akan bacakan dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Alkitab itu memberikan rahasia demi rahasia buat setiap kita. Barang siapa kita mencarinya, kita akan menemukannya. Dan itu akan menjadi seperti emas. Itu akan menjadi harta karun buat hidup setiap kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan, kalau kita ingin menjadi besar di antara kita, hendaklah kita menjadi pelayan. Kalau kita ingin menjadi terkemuka di antara kita, hendaklah kita menjadi hamba. Bahasa Indonesia tidak memberikan perbedaan yang signifikan antara pelayan dengan hamba. Namun kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya, kita akan menemukan sebuah perbedaan yang sangat besar. Pelayan dan hamba menggunakan dua kata Yunani yang berbeda. Jadi kalau pelayan dia menggunakan diakonos, dan kalau hamba dia menggunakan doulos. Bahasa sederhananya adalah diakonos diartikan seseorang yang mengerjakan tugas-tugas untuk melayani orang-orang, khususnya tugas-tugas penggembalaan maupun penginjilan. Ini ada banyak kisah yang dicatat di dalam, baik itu di Kisah Para Rasul ataupun di kitab-kitab Paulus. Pada waktu gereja mula-mula mengalami kegelisahan karena janda-janda itu tidak dilayani, maka para pemimpin memilih orang-orang terkemuka untuk melayani meja. Nah, itu bagian dari diakonos. Itu bagian yang kita lakukan untuk kita melayani jiwa-jiwa. Ini yang saya sebut sebagai love people. Kalau kita mau menjadi besar, layani jiwa-jiwa. Untuk itulah kita ada. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita ditebus. Hanya orang yang tidak menghargai karya salib yang dia berikan di dalam hidupnya, dia tidak mau repot-repot melayani jiwa-jiwa. Nanti repot melayani jiwa-jiwa. Mesti kunjungan. Mesti mendoakan orang lain. Bukankah Yesus mau repot buat setiap saudara? Ngapain dia repot-repot turun dari surga untuk menemui saudara? Karena dia mengasihi setiap saudara. Nah, namun kata hamba itu menggunakan doulos. Ya, itu berarti seseorang yang sedang dalam statusnya sebagai pelayan atau budak. Tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Tidak ada bantah-bantahan. Ini paling sederhana seperti ini. Ini menceritakan tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Kita ini orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini tidak punya hak sedikit pun atas hidup kita, masa depan kita, dengan siapa kita nantinya akan menikah. Kita nggak punya hak sedikit pun atas bagian-bagian hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah dibeli lunas oleh darah Yesus. Dan kita harus melayani Dia dengan segenap kekuatan hati dan jiwa. Kenapa? Karena kita menjadi miliknya Dia. Makanya Rasul Paulus katakan kayak gini, kita adalah budak-budak Kristus, kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sudah lunas dibayar. Rasul Paulus begitu memahami sepenuhnya keadaan ini, sehingga dia mengatakan seperti ini, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, maka kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, maka kita juga mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Ajaib. Ini yang saya sebut sebagai love God. Bukankah kayu salib itu ada dua kayu yang besar. Yang atas, yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal berbicara tentang love God. Dan yang horizontal adalah love people. Buang salah satu, maka itu bukan salib. Salib berbicara tentang bagaimana kesediaan kita melayani jiwa-jiwa dan melayani Tuhan sebagai kurios, sang pemilik hidup setiap kita. Mari saya mengajak untuk kita menjadi diakonos dan untuk kita menjadi doulos buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.